orang yang satu ini gua nggak ngikutin prosesnya gimana ceritanya bisa ngundang gitu. Terus pas begitu berhasil ngundang, pas gua tahu namanya ini datang, wah excited nih. Tapi begitu dia masuk ke sini kok kelihatannya mukanya terpaksa ya. Bukan terpaksa. Gitu. Bukan. Kok kayaknya Iya, takut gitu sama gitu. kita gitu loh. Iya. Bukan. Ih, untung ganteng, kalau jelek gua hantem. Enggak, bukan. Bapak ganteng, Pak. Standby aja dulu. Enggak. Standby aja dulu. Karena kan ini bukan pertemuan kita pertama, Iya, ya kan? betul, Kita benar. udah ketemu di lapor. Tapi kalian tuh tontonan gua tuh kecil, Pak. Kayak Anjing lu umur berapa sih, Dan? 27 gua. Lu 27? Oke sih. Iya sih, hampir setengah umur kita sih, hampir setengah umur gua terutama. SD SMP gua nontonin kalian, Pak. Oh gitu. Inbox Makanya dulu. Pas tadi masuk kok masih kikuk aja sih, Iya, Dan gitu. kayak orang maksudnya. gimana gitu, kayak orang lagi, Pak ada kerjaan nggak di sini? Kayak gitu. Kayak gitu maksud gue. Padahal harusnya kita yang Ya. begitu sama lu. Enggak lah. Enggak, maksudnya di usia-usia kita, sekarang itu kita lagi berusaha untuk relate ke era sekarang, ke zaman sekarang. Nah sementara lu adalah orang-orang yang lagi produktif di eranya gitu loh. Harusnya kita yang banyak belajar dari lu. Kenapa lu yang kikuk? Pas gue liatin dari awal masuk, gesturnya bingung, kikuk, disuruh duduk. Iya pak. Maksudnya persona yang gua nggak lihat lu di sosial media gitu loh. Sementara lu kan gue pikir lu PD-nya tinggi apa segala macam. Si Franky kan kalau di jalanan kayaknya Itu bang. iya. Itu, Bang. Walaupun sekarang udah susah bikin konten. Oh, udah sangat terkenal dia. Iya, udah sangat terkenal. Tambah lagi masuk lapor, Pak. Selesai hidup. Selesai hidup lu. Tapi ada ngaruhnya nggak lu kemarin masuk lapor? Ada, Pak. Oh ya? Kan apalagi gua upload di TikTok, engagement-nya 20 juta kan kemarin. Keren. Lagi banget. Berarti secara nggak langsung 20 juta udah kenalin muka lu. Jadi makin susah. Gua sampai nge-DM lu kan? Iya, Sampai nge-DM. Dia bikin story apa-apa gitu. Buat yang lihat gue lagi ngonten, jangan diganggu dulu, fotoin ntar aja dulu. Gue jadi ribet, jadi gak bikin konten segala macem. Iya. Sabar, namanya juga resiko jadi orang terkenal. Iya. Gue bilang. Sampai gue bilang udah kalau bisa operasi muka aja. Abis lu DM, gua DM Dokter Tompi. Biar nggak ngantuk. Waduh. Enggak, maksudnya Enggak, maksudnya kantong matanya dia agak Iya. itu. Dia maksudnya mau benerin kantong mata. Iya, kantong matanya isinya duit ya? Tapi beneran lebih susah lo dalam Sekarang- bikin konten. sebenarnya dari dulu udah banyak yang kayak gitu. Tapi Tapi emang nggak gua munculin di video aja, Pak. oh. Kalau sekarang tuh lebih kayak ya udah nih gua tunjukin nih yang di belakang layar kayak gimana. Oh. Kalau kemarin-kemarin tuh yang kayak gitu-gitu gua cut biasanya. Oh, tapi lu bikin konten kan lu terlihat percaya diri, tapi sehari-harinya lu Pendiam gua, Pak. Gua tuh kalau di rumah cuman pokoknya intinya kehidupan gua kalau selain syuting udah gua di rumah di kamar. ngapain? Udah main game, nonton TV, apa. Oh. Atau enggak nunggu orang nyamperin lu, Bang? Kan dalam kamar. Gimana nyamperinnya? Kurang ajar banget itu orang udah kamar masuk. Lalu kan sampai ngundang orang, Ya, itu tukang-tukang ojek. buat video. Iya, Kalau itu iya. diizinin. Kalau Gila kalau kali. nggak ada buat video dia masuk kamar diapain? Gue sempet ngeliat kontennya dia, nggak tahu temen-temen nonton nggak. Ada tukang ojek masuk bawa barang gitu. Bentar bang, uangnya di atas. Di dalam nggak tahu udah ada peti mayat. Udah ada peti mayat. Terus lampu dimatiin apa-apa. Pokoknya mayatnya hidup aja. Bergerak gitu kayak gitu. Kayak ngembusin napas apa gue lupa gitu kan. Iya. Terus lampu sama dia dimatiin. Matiin lampu. Set. Nyalain. Terus abangnya tenang aja kan. Dia cuma nyalain flashlight terus kayak tenang aja gitu. Terus kata abangnya gini, belum mati deh kayaknya tuh. Berani itu abangnya, berani banget itu. Berani itu orang. Berani banget itu abangnya. Berani itu orang. Kalau gua sih kayaknya udah kabur gua. Anjir lu. Berarti lu totally orang yang berbeda di Semuanya video beda. dan aslinya. Iya. Oh, gua pribadi. Iya. Lumayan jauh, Pak. Oh. Makanya gue banyak bilang kayak orang-orang yang kayak nge-DM gue ngajak main gitu, gue bilang jangan kecewa ntar ya kalau ketemu gue. Oh. Soalnya gue pendiam. Oh, aslinya begitu. Iya. Gue tuh kalau misalnya kalau buat syuting gue udah niatin kayak yaudah ayo kita syuting.
langsung switch karakter gitu Pak. Dari seorang introvert sampai berani. Nah dulu gue nggak introvert sebenarnya. Dulu gue extrovert. Oh justru extrovert. Iya Terus dulu. lu berubah jadi pendiam karena apa? Pasti ada triggernya dong. Ada. Aduh gimana nih ya. Dulu ada, gue bisa bilang sahabat lah. Sahabat gue tuh dulu meninggal. Dia ya meninggalnya dengan cara yang lumayan tragis lah. Terus dan dulu tuh gue juga sempet, pokoknya di tahun 2021 sampai 2023 itu gue extrovert parah yang kayak seminggu 2 sampai 3 kali itu gue pasti clubbing Pak. Oke. Udah pasti yang kayak Sama sahabat lu ini. Enggak. Sama teman-teman gue. Nah, sahabat gue ini, nah lucunya tuh gue belum pernah ketemu dia sebelumnya. Nah, jadi di tahun 2023 ini kan bisa dibilang apa namanya? Karir gue lagi naik banget secara fame dan lain-lain lagi bagus banget. Nah, tapi di situ gue malah merasa bosen. Karena apapun yang gue buat itu berhasil. Jadi kayak gue baru nyoba konsep baru pecah, gue bikin konsep baru pecah. Gue jadi kayak ngerasa bosen gitu, kayak nggak ada tantangan. Terus di situ kayak gue ngerasa kayak ngapain lagi hidup ya? Udah kali ya kayak udah lu ngapain aja udah berhasil gitu, udah nggak ada yang mau dikejar lagi gitu kan. Kayak ngerasa empty aja tuh. Nah terus, gue ada satu orang ini yang gue sahabat gue ini yang gue kenal dari TikTok Live. Gue bilang ke dia, lucu nggak sih kalau gue hari ini gue pengen dia bilang gitu. Hah? Karena gue berasa bosan gitu. Tapi kok kalimat yang keluar itu? Iya, tapi nah gue tuh sama dia tuh nggak pernah ketemu. Gue tuh kenal dari dia cuma dari TikTok Live. Oke. Nah terus, yang bikin kaget tuh jawabannya. Kan gue bilang lucu nggak sih kalau gue bilang hari ini gue bilang gitu kan. Terus dia malah bilang gini, lucu banget. Lu lagi ngobrol sama orang yang bertahun-tahun pengen juga. Gue langsung kaget banget. Maksudnya kayak selama ini gue kalau ngobrol gitu sama orang pasti kayak, lu kenapa dah? Jangan kayak gitu lah, kayak gitu-gitu kan. Nah ini dia langsung kayak, ih lucu banget kayak dia excited gitu malah buat cerita kayak gitu. Nah, Kalau dia alasannya kenapa? dia belum cerita soalnya kan kita belum ketemu. Jadi dia cuman bilang dia bertahun-tahun dia di balkon apartemennya memikirkan dia pengen loncat. Oke. Nah 2 hari kemudian loncat. Itu. Aduh jadi trigger nih pagi-pagi nih ceritanya. Iya, maksudnya kenapa lu akhirnya mendadak dari ekstrovert berubah ke introvert gara-gara kejadian itu? Karena kejadian itu. Iya, kenapa? Akhirnya yang membuat yang lu pikirkan saat itu lu merubah diri lu kenapa? Nggak tahu ya, gue jadi situ kayak ngerasa tadinya terus dia kayak menunjukkan dunia sehabis kematian gitu loh. Kayak lu cuman diomongin seminggu 2 minggu, habis itu lu dilupain aja. Jadi di situ kayak gimana caranya nama gue tuh tetap diinget terus atau gimana kayak gitu. Akhirnya lu jadi fokusnya, gue bikin sesuatu deh supaya ini bisa jadi sesuatu yang gue tinggalin suatu saat ketika misalnya ini orang tahu gue pernah berkarya dengan cara ini gitu. Iya, kayak gitu. Seempty apa sih Dan sampai lu punya keinginan untuk mengakhiri hidup lu? Iya, Padahal di tengah lu masih muda ya. satu masih muda, kedua di tengah-tengah ya lu ngerasa bahwa gue sedang di puncak karir gue dapet fame. Bukannya itu harusnya merasa bahwa gue bisa reach apapun yang gue pengen karena gue lagi di puncak gitu. Karena mungkin gue nggak pernah naruh uang sebagai tujuan gue, Pak. Gue selalu naruh tuh kayak something yang gue buat gitu. Kayak dulu kan, jadi gue 2020 tuh keluarga gue bangkrut. Kayak bener-bener yang kayak gara-gara COVID, semua harus jual rumah, jual mobil gitu lah. Jadi bener-bener yang kayak kita tinggal tadinya di rumah 2-3 lantai, jadi rumah 800.000 petakan gitu loh, buat kontrakan gitu per bulan. Ya terus dari situ kayak gue ngerasa hidup gue goncangannya lumayan banyak kan. Terus waktu gue bisa nge-switch dari bangkrut itu jadi kayak sekarang, gue seneng banget tuh. Kayak ada sesuatu yang berubah. Betul. Kayak gue ngerasa kayak anjir gue dari nol bisa jadi something gitu. Nah pas udah jadi something ini gue ngerasa kayak apalagi ya kayak gitu. Kayak udah nggak ada sesuatu yang bisa gue buat lagi aja. Kayak rasanya waktu itu gitu. Iya. Lalu nggak punya temen maksudnya untuk lu ajak sharing sebelum sampai lu punya titik gua Anjir kaget deh gue. iya Punya tapi kayaknya nggak ngerti Pak. Soalnya nggak ada yang bangkrut soalnya temen-temen deh. Pada kaya semua Pak. Lu marah dengan kejadian yang membuat keluarga lu jatuh? Oh enggak, gue malah lumayan bersyukur. Kalau nggak ada itu mungkin gue tetap bakal jadi anak manja. Soalnya dulu kan kayak ada dikasih mobil, uang jajan 7 juta per bulan. Anak manja banget dulu gue. Akhirnya lu nunjukin lu bisa survive. Iya. Tapi dengan keberhasilan lu kenapa lu nggak puas Dan?
Iya. Apa ya? Karena balas dendamnya udah kelar kali ya. Oh, lu rasa misi lu mission Iya. komplit nih. Heeh. Gue udah nunjukin kalau gue bisa berdiri di kaki gue sendiri, kayak udah abis itu nggak ada lagi. Anjir. Makanya sekarang yang gue cari cuman rutinitas aja yang gue bisa lakukan setiap hari atau apa kayak gitu. Anjir. Karena keinginan itu masih suka muncul. Sekarang nggak, gara-gara Oh, sahabat oke. gue ini yang kayak ngingetin gue Oke, udah oke, nggak usah gitu. Oh, oke. Anjir. Tapi sebelum lu diskusi Hmm. sama temen lu, lucu kali ya kalau misalkan ini gitu. Keinginan untuk maaf mengakhiri hidup lu dalam tanda kutip tuh sudah lama ada. 2 kali gue 2 kali apa? Mencoba. Oh ya? Iya, di waktu bangkrut sama pas yang kemarin itu. Pas bangkrut itu kan jatuhnya kayak gue tuh dulu bener-bener sama keluarga gue tuh yang kayak dianggap madesu banget lah. Ah. Yang kayak even nyokap gue sendiri pun bilang kayak udahlah kamu lulus kuliah aja, kamu nggak bakal jadi orang juga, kerja jadi karyawan biasa aja digituin. Jadi kayak gue ngerasa ya udahlah, gue juga nggak ada Karena masa kerjaan depan. lu cuma main clubbing gitu. Ya, Oke. kayak nggak ada yang gue lakuin gitu loh. Oke. Jadi kayak gue ngerasa kayak udah gue udah nggak ada masa depan kayak gitu, udah mati Oke. aja lah gitu. Oke. Kayak gitu. 2 kali percobaan pertama apa yang lu lakuin? Mobil. Secara sadar. Secara sadar ke tembok. Anjir. Untungnya masih nggak apa-apa sih untungnya, nggak nyampe parah banget. Wah gila sih. Wah gila sih. Gue nggak menyangka ini ada di kehidupan seorang Aidan yang kita lihat di sosial media selalu fun, lucu, ceplas-ceplos. Iya. Mungkin itu ya cara buat gua nutupin apa yang terjadi gitu. Dan gue juga mungkin kayak pengen sharing ke orang kayak ya udah kita happy aja gitu. Tapi lu udah pernah ceritain kondisi ini ke Kalau temen, podcast atau segala macam? podcast nggak belum. Eksklusif nih. Kalau podcast kan bisa gitu kan. Enggak, kalau misalkan lu udah pernah nyampein, kita buang. Wah, maksud gua nggak expect sama sekali ya, gua nggak expect ya. Maksud gua, Lu menghibur orang tapi diri lu nggak Nah. terhibur dengan karya lu gitu. Kayak udah ngerasa ya udahlah ini rutinitas doang lo bikin konten ya. Udah tahu ini bakal pecah, udah tahu ini bakal Iya. gila. itu yang pertama. Nah, Diri ke mobil, ke tembok. ah. Yang kedua belum sempet. Oh, Gara-gara ngobrol sama dia. Oh. Tapi udah ada planning. Udah. Apa planning lu? Mau mau pakai pisau gitu. Niatnya tapi Lu nggak terbiasa cerita ke keluarga? Apa yang lu Keluarga. alami, apa yang lu rasain, kebingungan apa yang ada di kepala lu? Nggak pernah kalau cerita? keluarga enggak. Oh. Temen tapi ya gitu mungkin temen karena ngerasa cerita yang gua ceritain itu aja ya jadi kayak udah hilang excited juga gitu loh mungkin. Oh, apa dulu lu pernah marah juga sama sosok orang tua lu karena lu dijudge bahwa lu masa depan lu suram dah gitu. Jadi lu ada trust issue gitu. Gue mau cerita ntar gue disalahin. Gue mau ngeluh ntar dibilang ya lalu ngeluh mulu gitu. Gua tuh kabur dari rumah setahun tuh pas gua lagi ngerintis TikToknya tuh. Hmm. Nggak pulang sama sekali. Nah pas karir gua udah jadi, dapat followers dan lain-lain, nyokap gua mau masuk ke kehidupan gua lagi, gua larang. Tapi maksudnya bukan masuk ke kehidupan yang ini ya, masuk ke karir gua lah. Dia kayak pengen involve kayak ngasih tahu ini itu. Gua bilang kayak udahlah lu kemarin nggak ada dukung gua buat karir, nggak usah ikut campur lah di karir gua. Selagi kayak gua masih ngasih inget keluarga gitu-gitu udahlah nggak usah ikut campur di karir. Gua bilang gitu ke nyokap gua. Oke. Mungkin. Tapi sorry, koreksi kalau gue salah. Bukannya di konten-konten awal lu sempet juga ada nyokap lu ya? Ya itu udah berdamai. Oh. 2023 itu kayaknya. 2023. Oh, akhirnya berdamai dengan kondisi itu. Iya. Ngobrol. Enggak. Kayak saling ngerti aja. Oh pada akhirnya saling ngerti aja. Wah, anjir. Kayak ya udah Dalam mas. juga hidup lu ya? Enggak. Biasa sih sebenarnya, Pak. Iya dalam itu men. Iyalah. Nggak dialami semua orang. Proses perjalanan kemarahan yang nggak bisa keluar itu Iya, mungkin. nggak dialami semua orang. Lu ke ini nggak? Ke profesional nggak? Ke psikolog? Psikiater gua. Nah terus? Ya cuma minta obat aja. Soalnya kalau psikolog nggak tahu ya gua lumayan nggak percaya gitu. Belum ini. Why? Oh lu masih defense Kenapa? gitu? Nggak tahu ya. Ke cewek lu cerita nggak? Cerita, tapi Bisa nemu solusi nggak dengan? enggak cuma dengerin aja dia. Oh cuma dengerin aja. Ya. Tapi lu dengan akhirnya sekarang lu merubah gaya konten lu sambil berbagi rezeki tapi lewat cara yang fun, cara yang lucu. Ada joy nggak yang lu dapat dari reaksi-reaksi yang lu lihat? Dari ternyata
anjir ternyata buat mereka uang segini itu berarti banget ya hari ini gitu. Kayak gitu-gitu lu nemuin sesuatu nggak selama perjalanan lu ngeprank? Joy-nya apa? Kinder? Kinder Joy. Kinder Joy. Apa? Dan Itu tadi bener Pak. Kayak buat gua kan mungkin uang 100.000 200.000 bukannya mau mengecilkan ya, tapi kayak ya udahlah nggak sebesar itu. Tapi buat gua kasih ke mereka kayak mereka sangat bersyukur karena mungkin dalam sehari itu mereka belum dapat segitu gitu. Iya. Itu yang kayak gua ngeliat kayak wah ternyata lumayan berguna juga buat mereka ya. berarti ada POV baru di kepala lu tentang hidup dong? Ya, kayaknya itu enggak tuh. Kalau itu. Oh. Soalnya at the end mungkin yang gua pikirkan ya udah. Soalnya gua nggak mikirnya berbagi Pak. Gua mikirnya itu emang uang yang buat mereka karena udah gua kerjain aja. Di mindset gue kayak gue tuh punya mindset kayak gue kayaknya nggak sebaik itu deh buat bisa berbagi sama orang gitu. Jadi kayak uang yang gue kasih itu karena mereka gue prank. Jadi kayak uang talent aja gitu, uang talent. Uang kompensasi. Uang kompensasi. Tapi gue menilai dari video yang lu tampilkan ya, rasa yang nyampe ke gua sepenonton ada rasa itunya. Kalau lu merasa gue sih kayaknya belum layak lah disebut berbagi gitu. Tapi gue sebagai penonton melihat ada esensi itu yang gue dapat bahwa lu nolongin hidup orang itu hari itu. Dimana mungkin hari itu dagangannya belum ada yang beli. Ya. Tiba-tiba di tengah kebingungannya dia cari nafkah buat keluarganya, tiba-tiba lu datang meskipun lewat cara dikerjain dulu tapi ternyata akhirnya dia dapat rezeki. Mungkin dia bisa tersenyum pulang hari itu meskipun dagangannya nggak laku tapi at least anak-anaknya bisa makan. Panjang loh itu rentetannya. Bisa rasanya bisa kayak gitu loh. Nah, gue tidak merasa kayak gitu Pak. Gue ngerasa kayak ya udah kita profesionalis aja gitu. Uang yang gue kasih, makanya gue nggak pernah mau kalau dibilang baik atau suka bagi-bagi. Soalnya deep down di hati gue tidak ngerasa gue sedermawan itu gitu. Oke. Hitungannya menurut lu ya udah kita kerja aja kan gitu kan. Cuma ya ada ya lebih ke arah ada take and give aja. Gua bikin konten, lu dapat Duit, gue dapat dapat duit views dari konten itu gitu. Anjir. Nah, yang bikin gua penasaran untuk konten-konten kayak berbagi itu lu dapat uangnya dari mana? endorse. Oke. Malah kadang ada yang nggak nutup kan, kalau misalnya kita 1 bulan gak ada endorse ya udah rugi. Jadi kayak udah emang setiap hari aja lakuin gitu. Kalau tadi lu awalnya tujuan gua sih bukan uang gitu. Terus lu tujuan bikin kontennya apa? Seneng aja Iya, dari dengan dulu gua proses seneng. kreatifnya gitu. Iya. Dari dulu gue selalu bilang gue pengen masuk dunia entertain, jadi apapun itu, jadi kru lighting kayak atau apapun. Karena gue sesuka itu dengan dunia entertain. Oke. Dan Apa triggernya? Lu nonton apa dulu? Jadi pengen OVJ. Oh. Jadi kayak gue ngerasa, terus sama lagi gue ngerasa dunia entertain tuh fleksibel banget waktunya. Kayak lu nggak perlu pakai baju kemeja atau nggak perlu 9 to 5 gitu-gitu. Iya. Yang gue suka itu, yang gue pengen beli itu si kebebasannya. Oh, oke. Iya. Pantesan lu nontonin kita zaman dulu. Oh, gitu. Anjir. Terus sekarang akhirnya lu Aidan udah mulai masuk industri. Apa baru 1? Ya siapa tahu bentar lagi Lah menyusul. iyalah, kan kita nggak tahu. Gila, siapa tahu lu. Siapa tahu. Walaupun beresiko ya, artinya secara perkontenan lu akan jauh lebih pusing lagi. Iya. Dan lu kan sempat mandek ngeprank. Iya. Itu kenapa? Susah. Oh, karena kesusahan itu, karena Iya. susah cari targetnya. Tadinya kan soalnya gue ngeprank anak muda. Ya. Gue bisa mainnya liar kan kalau sama Ya, anak muda. betul. Nah sekarang anak muda ya gitu, langsung tahu kalau main sama orang tua gue nggak bisa main liar. Ya, Makanya sekarang gue main konsepnya yang ke pedagang-pedagang itu, yang kayak gini. Dan lu harus nyari ke pelosok-pelosok dong. Enggak juga Pak, pelosok juga udah banyak yang tahu. Yang anak mudanya. Iya, soalnya rame dia di TikTok. Orang komennya selalu ribuan kan. Iya. Banyak. Nah itu tadi 20 juta dia muncul di. Jadi nggak usah kaget nih, gara-gara lu Aidan lagi bikin konten minta foto, besok Aidan bikin konten cuma di panti jompo. Orang tua semua. Orang tua semua. Ya gua sampai ngelihat konten lu yang terakhir yang gua lihat tuh yang tukang buah, lu datengin terus lu bilang, "Makasih Pak nasi gorengnya." Itu anjing. Nasi gitu. goreng. Saya dagang buah, Bang. Enggak, nasi goreng nih duitnya. Belum selesai treatmentnya, tiba-tiba muncul. Oke Dan, potong. Ntar dulu.
Ini gue lagi konten. Wah bodo amat ah. Ih si anjing, dalam hati gue aja gitu. Si anjing. Ntar dulu kek, belum ini selesai, nongol lagi. Terus sampai yang terakhir, dia lagi kesel-kesel. Nih kayak begini nih, gue lagi bikin konten, tolonglah nih. Tukang ojek. Bang Idan, foto ya? Ya udah. Ada lagi satu anak muda. Aidan. Anjing. Tapi kan itu menurut gua gini, lu pengen masuk ke dunia entertain dari awal. Mau jadi apapun itulah. Goalsnya, bukan goals ya. Salah satu efek lu terjun ke dunia entertain kan popularitas. Nah ternyata gue gak suka popularitas. Ternyata lu nggak suka. Gak suka. Agak bertolak belakang sih apa yang lu mau sama yang lu kerjakan. Atau dia memang belum paham, Pak. Dia cuma lihat kayaknya seru tapi begitu dia jalani jadi ternyata nggak sesuai dengan apa yang gue pikirkan ya. Being famous ternyata pada akhirnya berbeda dengan bayangannya sebelum famous. Dan akhirnya lu cuma mikirin udah gue cuma seneng sama duitnya, seneng sama cara kerjanya, tapi nggak seneng sama efek ke guanya secara personal. Apa goals lu berikutnya, lu akan jadi content creator di belakang layar? Atau? Iya. Oh. Niatnya ke sana. Oke. Makanya dari kemarin kan yang gue bikin production itu buat belajar nge-direct dan segala macam. Oh, ini proses lu menuju goals lu yang lebih jauh. Berarti kita berdua hitungannya hari ini kita ngobrol ini keprank juga dong. Kenapa tuh? Keprank sama lu bahwa gue pikir tuh personal lu tuh bener-bener yang lu tampilkan di situ dengan kayak ceplos-ceplos lu, dengan percaya diri lu. Ternyata gue menemukan sosok Aidan yang asli dan ternyata totally berbeda dari yang gue tonton. Lumayan beda banget. Wah anjir. Drain dong energi lu ketika Parah. syuting. Karena lu harus nge-switch kan. Bersiap-siap emang ya udah gue nyiapin energi gue hari ini untuk bikin konten. Lumayan sih, sangat. Abis makanya gue bisa syuting tuh biasanya kalau nggak main sama teman-teman gue doang, kalau nggak udah langsung pulang. Nggak mau kemana-mana udah. Gitu. Itu tato bentuk kemarahan lu juga nggak? Iya. Gue kalau stres akhirnya gue nerin tato semua. Mana yang paling meaning? Maksudnya secara cerita paling Ini. kenapa tuh? Lagunya Avril Lavigne, Take Me Away judulnya. Ini waktu yang pas gue nabrakin mobil itu. Setelah nabrakin mobil. Pas. Jadi lu nabrakinnya pas nato. Kasihan tukangnya dong. Tatonya iya. Kasihan tukangnya dong. Bang, tabrak bang. Tatonya. Kalau bikin tatonya iya. Iya. Setelah After tabrakan. Iya. Itu untuk mengingatkan lah. Enggak, jadi waktu gue bawa mobil itu, lagu ini kesetel tiba-tiba padahal gue belum pernah dengerin lagunya. Nah, lagunya relate banget sama gue pada saat itu. Oke. Jadi kayak, wah keren nih, gue ada temen nih kayak gitu, gue ngerasa ada temen. Anjing. Gitu, Pak. Siapa yang paling mengerti lu dan Sekarang. hari-hari? Yang benar-benar tahu sampai dalam-dalamnya lu. Kalau sampai dalam kayaknya nggak ada ya. Oh ya? Kalau sampai dalam. Lu sengaja menyimpan itu biar orang nggak, ya yang sisi ini gua orang nggak perlu tahu lah. Even lu cewek gua atau orang terdekat gua hari ini lu nggak perlu cerita gitu. Iya, mungkin gue cerita tapi kayak kadang mereka nggak ngerti juga. Dengan apa yang gue pikirkan gitu loh. Oke. Atau lu ngejelasinnya juga membuat mereka nggak ngerti kali. Pada saat lu cerita juga. Jadi sebenarnya Meracau. masa sih gak ada orang yang bener-bener kayak Iya. kayak gue bisa, ya kita memilih lah ya dengan siapa kita bercerita dan bahkan kita juga memilih cerita apa yang bisa kita share gitu. Tapi kan dari sekian banyak orang yang ada di sekitar kita, pastilah ada orang yang Bisa lu percaya. bisa denger kita lah paling percaya. nggak gitu. Kalau cerita mungkin ada. Oh. Tapi kalau misalnya kayak buat ngerti, ya itu gue agak meragukan. Soalnya orang yang gue ceritain ya hidupnya terlalu damai-damai aja. Oh, oke. Iya. Gimana lu bisa ngertiin gua kalau hidup lu baik-baik aja gitu Iya. maksud lu kan? Nah berarti lu ketika lu bercerita, lu berharapnya orang mengerti. Enggak, gue cuma berharap Dengerin aja. aja. Oh, yang yang penting gue penting keluar lu negatif. rilis. Iya. Jadi sekarang gue kalau ada negatif apapun langsung minimal gue keluarin aja udah. Oke. Apapun. Wow. Nah temen-temen lu dari berapa banyak terus sisa berapa yang akhirnya bahwa ini
orang-orang yang mau dengerin gua? Sekarang sisa paling 5 Pak. Dulu banyak banget. Dulu gua di SMA tuh bener-bener yang kayak jagoan tongkrongan gitu-gitu. Di kuliah juga sama, banyak tongkrongan gue dulu banyak lah, ada 4-5 tongkrongan gue dulu sekali dalam satu circle ya. Jadi kayak banyak banget lah kenalan gue. Ya, tapi sekarang yang bisa gue akrab ya paling cuma 5 orang doang. Mungkin yang bisa gue ceritain banget tuh cuma 2 temen gue. Yang gue ceritain luar dalamnya. Kenapa menurut lu sampai akhirnya circle lu dari segitu gedenya jadi segitu? Lu yang filter. Iya, gue yang filter. Dan tambah lagi kayak ya sekarang ya Pak, maksudnya yang kayak kita nggak tahu niat orang ke kita tuh buat nyari untungnya kayak gimana atau apa gitu, memanfaatin doang atau gimana. Apalagi sekarang lu populer. Iya. Jadi sekarang kayak lebih filter ke sana sih. Udah mulai ada belum yang tadinya ya elah. Oke, saudara, tapi lu dulu kayaknya nggak gini-gini banget. Sekarang Saudara nih, apa ya temen? saudara, teman atau orang-orang di sekitar lu yang tadinya mungkin jaga jarak sama lu karena tahu karakter lu gimana, sekarang karena lu populer di TikTok lu rame, di Instagram rame, tiba-tiba jadi gua kenal tuh si Aiden tuh, gua gitu. Ada tapi gue nggak pernah bales. Langsung kayak dia ngechat gue, langsung gue diemin aja. So gue udah tahu niatnya kayak ya udahlah, lu dulu nggak ada ngapain sih kayak gitu. Ya. Jadi udah langsung ke filter. Berarti lu udah segitu kerasnya ya? Iya. Sudah segitu, maaf, batunya dengan kondisi apa yang lu udah alami, jadi lu udah nggak peduli lah. Iya. Atau gue mungkin apatis Pak. Kayak nggak peduli aja gitu sama orang sebenarnya. Mungkin bisa kayak gitu juga gue. Itu karena mungkin ya gua nggak tahu ya, ini nebak aja, mungkin lu terbungkus dengan banyak sekali kemarahan yang lu simpen gitu, pada akhirnya lu apatis, lu hanya terima yang menurut lu sesuai dengan frekuensi lu atau dengan hal yang lu suka atau yang lu anggap bisa mengerti lu, baru lu terima gitu. Iya, mungkin kayak gitu. Tapi lu udah mulai terkenal dan mungkin lu udah terkenal juga Iya, kan. Dan. Udah banyak orang Udah banyak orang menurut gua lu terkenal banget. Lah Hifzi Karena aja. sekarang tuh patokannya sosial media. Bener, Hifzi Kalau aja orang tadi. dulu TV ya kan. Hifzi aja. Denger deh. Udah pernah ada Bang gue sama Bang Hifzi gue ngefans Pak. Nah makanya, tapi kan Hifzi aja maksudnya, Bang Aidan, gitu. Maksud gua kan artinya lu udah dikenal banyak orang, dikenal banyak kalangan juga. Terus kalau ada orang-orang yang ketika udah famous, dia menjaga tutur katanya, dia menjaga pemikirannya supaya terlihat bahwa secara bungkusannya tetap baik, tetap indah. Kalau lu kan dari cara ngomong lu aja, apa yang lu omongin aja, ya udah gue mah begini, gue apatis, gue ini, gue mah bukan orang baik segala macem. Kenapa Dan? Gak mau punya beban Pak. Oh iya. Ekspektasi orang tuh gak enak Pak. Iya. Gue nggak tahu tuh, menurut gue orang-orang yang konten-konten berbagi dengan sosok kayak ayo kita berbuat kebaikan gitu-gitu, wah itu mentalnya kuat banget itu. Soalnya kan orang jadi berekspektasi tinggi sama dia kan. Iya. Gue nggak bisa tuh kayak gitu Pak. Gue pengen bikin orang malah serendah-rendahnya ekspektasi tentang gue gitu. Kalau bisa. Dari sekian banyak konten yang lo udah buat, berbaginya lo, segala eksperimentalnya lo lah segala macem. Ada gak sih lo inget gitu konten yang anjir kena lagi nih, rasa gua kena gitu, entah lu sedih, entah lu akhirnya jadi berpikir, entah lu akhirnya jadi makin sadar sama hidup lu dan segala. Kalau sedih kayaknya enggak, soalnya apapun yang terjadi di dalam video gue nggak boleh nangis. Berarti seorang Aiden tuh gampang tersentuh karena apa Dan? Aduh apa ya? Tuh tersentuh. Bukan. Daun malu. Karena apa Dan? Karena apa ya tersentuh ya? Kondisi negeri mungkin. Izin, maaf, berlebihan. Iya. Aduh, gua nggak expect obrolan kita akan ke arah sini sih ngobrolnya. Tadinya gue pikir karena ya sebelum kita akhirnya saling follow-followan di sosial media, memang gua udah lama lihat karya-karya lu di sosmed, dan menurut gua lu salah satu prankster yang fun, yang seru buat ditonton gitu. Kalau ngeprank yang lebih parah dari lu sebenarnya banyak banget. Terutama yang misalnya ngelemparin dart, wah, cet,
ke follower gua. Wah, siapa ini dapat 5 juta langsung transfer. Ternyata orangnya di konten berbeda sama. Menurut gua itu prankster, Bro. Kitanya ke-prank. Iya, ngepranknya berkali-kali ya. Iya, bener gitu. bener. Jangan lupa follow aku untuk mendapatkan 5 juta rupiah kayak gitu. Iya, gue tuh prank yang lebih parah dari lu. Oh iya. Ternyata lu menyimpan sesuatu, entah ini kemarahan, entah ini luka, lu sendiri lah yang ngerasain. Gua nggak berani nebak-nebak atau ngorek ke arah situ karena gua takutnya lu nggak nyaman ngobrolin banyak hal dari arah sisi hidup lu. Tapi percayalah kami yang nontonin karya lu, kita dengan kita terhibur aja itu udah jadi aliran pahala buat lu. Mungkin lu apatis, mungkin lu udahlah gua nggak mau berekspektasi gua dapat pahala, gua dianggap baik, gua dianggap oke, lu nggak apa-apa tepis itu semua. Tapi percayalah nih, gua meyakinkan lu bahwa apa yang lu buat, meskipun buat lu itu jadi semacam ya udahlah ini rutinitas, ini keharusan, ini cuman cara gua ngisi waktu. Percayalah itu dampaknya gede bagi orang yang nonton terhibur, orang yang lu jahilin pada akhirnya juga happy. Happy-nya bisa karena ternyata oh dia masuk konten, dikenal orang, mungkin dagangannya jadi rame, atau dia dapat rezeki hari itu anaknya bisa makan. Pokoknya rentetannya panjang lah. Percayalah itu berdampak cukup baik. Amin. Jadi lu merasa bahwa ini keharusan, tapi lu di track yang bener sih menurut gua. Jadi lu jangan terlalu merasa bahwa wah enggak lah itu biasanya. Percayalah itu dampaknya gede banget buat orang. Iya, bener. Bener bro. Amin. Ada nggak konten-konten lu yang nggak tayang gitu? Karena satu dan lain hal. Ada. Karena mungkin dianggap anjing pranknya berlebihan atau orangnya tersinggung, orangnya marah. Ada. Gue waktu itu gue dulu ada karakter cewek pak. Iya tahu. Kayak Yang lu pakai baju bentuk-bentukan. ketat-ketat gitu Iya. kan. Namanya Nadia kan karakter ceweknya. Nah terus Anjing menjijikan. Iyalah dengan bentuk ini. Ya sama tato-tato lu gitu. Terus gue ngeprank anak sekolah gitu cewek di taman. Gue langsung lompat pakai baju pink gitu, langsung lompat ke kursi mereka. Mereka langsung lari, langsung kabur teriak-teriakan, nangis histeris gitu. Wah. Jadi kayak gue pun shock, gue kira kayak loh separah ini ya. Sampai setrauma itu loh si teriak-teriaknya, jadi kayak nggak gue tayangin. Oh. Sebenarnya bukan karena lompatnya elu sih. Karena apa pak? Ya ngeliat elunya aja sih sebenarnya. Bentukannya kali Iya ya. kaget kali cara bentuk juga. Kalau yang marah gitu? Yang marah ada. Yang akhirnya tahu anjing gue dikontenin, gue nggak mau ini tayangin gitu. Oh itu nggak ada. Oh itu nggak ada. Soalnya gue pinter ini pak, pinter mainin emosi orang. Jadi kalau misalnya dia udah marah, gue bakal kayak pura-pura gila supaya dia ketawa atau gimana. Oh. Jadi kelihatan si Oh lu ambience. tahu cara counternya. Iya, pas lagi syutingnya dia juga ngerasanya fun. Soalnya gue nggak mungkin tuh bikin orang emosi banget, abis itu gue minta izin. Soalnya udah pasti nggak bisa itu. Oh, lu minta persetujuan dia kan? Selalu, bahwa, semua. Oh semua. Semua ya, konten ya. gue ada izinnya. Ya. Gak yang dia ketemu Andre itu dia bilang jokes-jokesnya yang suka dibawain sama Andre, nasi goreng itu dibawain sama dia. Pesan nasi goreng. Pedas gak? Ya gak tahu saya kan belum nyobain kata gue. Pas gue ngeliat aja, ih si anjing kata gue, kenapa dibawa ke real life sih gitu. Tapi works ya. Artinya buat orang-orang di luar sana yang mereka emang kan mungkin satu jarang nonton TV. Iya. Keterbatasan informasi secara komedi dan segala macam kan bisa aja dong, karena mereka fokus kerja dong. Terus tambah lagi fokus mereka memang cuma kerja. Tambah lagi mereka lugu kah. Ada yang nanggapinnya yang memang bener-bener ya Allah, dalam hati gue ini jadinya lucu gitu. Lucunya karena anjir lugu banget lu gak ngerasa kalau lu lagi dikerjain gitu. Segitu lurusnya anjir gue bilang. Kenapa lu selalu pakai kutang sih? Karakter pak. Oh karakter buat aja. biar bias kayak kalau gue asli tuh kalau karakter Franky kan gue bentuknya kayak preman banget. Iya. Yang preman banget tuh kayak gimana ya, kutangan, tunjukin tato, pakai topi gitu-gitu. Yang mau ngamen juga gitu, berani lo. Dia mau orang ngamen, ini lapak gua duluan, gua cuma mau cari duit, kayak gitu-gitu. Gua ya kalau misalnya memutuskan untuk bikin konten prank, gua gak berani lo sentuh ranah itu karena
Gue takutnya orang Hampir dikeroyok itu gue Pak. iya kan? Iya. Gue nontonnya anjing berani banget nih orang nih. Iya. Ini kan lapak orang ya kalau udah di jalanan tuh kadang-kadang hukum yang berlaku ya siapa yang jalan. kuat Ya, gitu, ya. hukum alam aja gitu. Ada orang-orang yang mungkin yang sebenarnya kondisinya nggak baik-baik aja secara emosional. Sebenarnya prank lu mungkin biasa aja. Tapi emosinya lagi nggak bagus. Iya. Responnya juga pasti nggak akan bagus. Iya. Dan dia akan nunjukin bahwa anjrit gua nggak terima kali gua diremehin di depan orang banyak. Akhirnya jadinya ngajak berantem segala macem. Nah itu, gue pernah ngeprank anak Vespa ekstrim Pak, yang Vespa Iya, ya, 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 modif gitu. itu, ha. Nah itu gue usir mereka kan kayak di parkir di pom bensin, terus ngamen minta duit buat beli bensin gitu kan. Mereka parkir di situ gue usir, gue bilang kayak bang cabut nggak, ini motor nggak bener nih gue gituin. Nah mereka nggak marah, tapi gue ngeprank satu orang di pokoknya di inilah di tempat wisata di puncak gitu, wisata keluarga. Ngepranknya padahal simpel, kayak gue cuma nitip makanan, terus gue bilang gue pengen ke toilet. Nah pas dia orang ini nungguin depan toilet kan sambil megang makanan gue. Nah gue bolak-balik ke toilet, masuk lagi, keluar toilet, masuk lagi, tanpa ngambil makanannya. Iya. Yang marah malah temennya. Lu ngapain lu ngerjain temen gue, lu anjing gituin. Jadi kayak, lah giliran gue ngeprank orang Vespa ekstrim, gue malah kagak ditonjok, nggak diapa-apain. Mereka malah takut sama gue. Giliran gue cuma ngeprank nitip makanan, gue pengen tonjok kata gue. Malah bingung sih tuh, itu yang kayak reaksi orang nggak bisa ditebak bener itu. Ya itu maksud gue. Ada target terbaru nggak di tahun ini? Kan lama-lama lu pasti akan bukan kegerus secara kreativitas, tapi karena popularitas lo itu tadi akhirnya lu jadi kesusahan kan. Mungkin udah mulai terpikir belum? Udah, planning ini apa? mau jalan, gue mau bikin media. Mau bikin media. Tapi ya sekarang udah lagi proses lah, udah ada yang sponsorin juga. Media macam apa? Dan? YouTube Pak. Oke. Kayak gini juga, kayak talk show gitu-gitu. Oh, tapi lu belakang layar. Lu cuman produce doang. Pertama gue depan layar dulu. Oh. Gue jadi hostnya juga. Dulu kan gue udah pernah bikin Pak sama Dava Arik dulu. Viewsnya oke, tapi kita nggak ada yang sponsorin. Jadi kayak bikin 20 episode malah cuman minus doang gitu loh. Nah sekarang udah belajar bisnisnya, sekarang pengen mencoba ke sana. Pengen coba bisnis media. Oke. Supaya lu ngerasa nanti suatu saat kalau ini running lu bisa di belakang layar untuk proses kreatifnya doang. Iya betul. Itu sampai ada tato logo TikTok tuh ada alasan nggak lu taruh itu? Bersyukur aja, karena bersyukur dari TikTok yang merubah hidup gue lah. Oh. Anjir. Kalau ini apa nih bawahnya? Ini itu Supremacy of God, ketuhanan yang Maha Esa. Ini Persatuan Pancasila, ini apa tuh? Enggak, ini Love and Compassion, cinta dan kasih sayang. Kalau ini Unity in Diversity, berbeda dalam persatuan. Oke. Kayak gitu Pak. Oke. Jadi itu gue liat ada kayak Joker Iya, Joker. pakai topeng. Lu merasa Udah Joker pakai topeng. Iya. Kayak Two Face gitu aja, Joker. lu relate dengan karakter itu? Ya, gue paling suka Pak. Villain paling gue suka tuh Joker. Iya. Karena menurut gue kayak dia genius aja gitu sebagai villain. Nggak ngincer uang, nggak ngincer apa, cuma ngincer chaos doang. Atau lu merasa karakternya mirip sama lu? Nah itu nggak tahu, kayaknya enggak sih kalau itu. Masa sih? Soalnya kadang-kadang ada orang yang ngefans sama Joker tuh karena gue begitu nyet gitu. Kalau seandainya di dunia ini tidak ada hukum mungkin gue gitu. Kalau itu kayak enggak. Gue nggak nyampe sekriminal itu Pak. Oh enggak? Tapi gue cuma suka dengan pemikirannya yang kayak lu terlalu fokus sama uang aja gitu. Gue cuma pengen fun kayak gitu. Oh. Kayak gitu. Oke. Nah gue bilang kayak kalau misalnya gue nggak punya keluarga, gue nggak punya orang-orang yang gue hidupin gitu-gitu, gue duit sekarangnya 3 juta sampai 5 juta per bulan cukup buat yang penting gue bisa happy aja gitu. Yang bener dah. Kalau gue sendiri. Masa 3 juta 5 juta cukup. Ini aja pada komplain tuh. Karena punya keluarga mungkin kan. Kadang-kadang. Karena punya keluarga. Iya. Kan hidup lo nih dari bagus jatuh. Terus lu berhasil ngangkat lagi. Otomatis secara pendapatan oke. Biasanya pendapatan tuh selalu relate dengan gaya hidup Gaya yang hidup, iya. Enggak Pak. Masa sih? Gue gak suka beli barang mewah, gak suka apa. Gak kayak lu kan barang mewah-mewah semua. Anjing lu ke framing. Tapi kan dia ada alasan. Oh, iya. Dan sesuai juga kan sebenarnya secara hukum ekonomi kan semakin besar pendapatan lu udah otomatis bakalan semakin besar juga pengeluaran yang harusnya lu. Lu duit lu lari kemana? Mabok. Dulu. Oh dulu. Sekarang Sekarang udah buat keluarga, buat ini, buat
cewek gitu-gitu lah. Oh. Pacar gua maksudnya. Kan Oh. pacar gua di Bali. Oh. Jadi lu buat nyamperin- cewek maksudnya. nyamperin dia ke Bali kan hampir tiap bulan. Oh. Jadi larinya ke pokoknya orang-orang sekitar aja lah yang bener-bener ada di hidup gua gitu. Oh, lu LDR-an. LDR. Oke. Ketemu pacar lu di Bali. pas lagi liburan. Enggak lagi liburan terus temen gua lagi collab sama kakaknya cewek gua. Terus akhirnya nongkrong bareng, udah kenalan di situ. Oh, TikToker juga. TikToker juga dia. Oh, oke. Ya, ya, ya. Kenapa lu sampai akhirnya melabuhkan hati lu ke cewek lo yang sekarang? Apa dia yang paling mengerti kondisi lu dan Enggak. paling bisa menerima lu? Menurut gua itu dia obat buat gua. Dia yang setelah yang peristiwa yang teman gua meninggal itu, setahun tuh gua lumayan yang kayak orang gila gitu Pak, yang kayak setiap hari tuh gua ke kuburannya si teman gua itu. Setiap malam jam 8 jam 9 malam gua nongkrong di kuburan. Belum ketemu. Gua pertama kali ketemu dia jadi mayat. Oh, lu ketika dia melayat. meninggal akhirnya lu memutuskan nemuin dia. Tapi Enggak, jadi gini kondisinya pas dia meninggal itu, dia share ini Pak, share di story. Apanya? Kalau dia pengen loncat itu. Oke. Dia share di story. Nah, nggak tahu kenapa, gua tuh lagi clubbing di dekat tempatnya dia. Oke. Kan dia dari live TikToknya itu kan dia bilang kalau dia tinggal di daerah Jakarta Selatan kan. Oke. Nah, gua lagi clubbing dekat situ. Oke. Nah, terus pas dia share story ini nggak tahu kenapa gua tiba-tiba pengen buka Instagram, langsung kebuka profile dia tuh. Oke. Lu Gua- baca tuh story. Story-nya masih 20 second, Pak, masih 20 detik. Oke. Nah, gua chat, dia masih read. Pas gua chat. Oke. Nah, chat selanjutnya udah nggak ke-read. Jadi ngerti gak? Jadi kayak Ngerti. sebelum dia loncat itu dia masih sempat baca Oke. chat gua. Terus lu datang tuh. Gua nggak tahu tempatnya di TKP? mana. Ah. Gua cari seluruh apartemen di daerah Jakarta Selatan. Empat apartemen gua cari. Akhirnya dapat. Akhirnya dapet yang keempat. Oke. Terus dibilang kayak, "Pak, ini ada peristiwa gini. Udah ditangani tuh prosesnya. Belum. Oh, belum. Masih baru banget. Oke. Jadi kayak baru dijagain satpam doang, belum ada polisi, belum ada ambulans gitu-gitu. Oh. Terus ya udah pertama kali gua ketemu dia udah tergeletak di lobi gitu lah. Ditutupin kardus. Pertama kali ketemu. Nah, terus gara-gara setahun after itu hidup gua tuh kayak cuman setiap malam tuh ke kuburannya dia. Ngobrol sama di depan kuburannya dia. Kayak gua cerita hari ini gua gini-gini. Tapi dia nggak nyaut. Ya kalau dia nyaut lu kabur dong. Kalau dia nyaut lu kabur dong. Iya, siapa tahu gua begini apa gini-gini nih. Gua nggak kedengeran. Gue udah serius dengerin deh. Gue udah serius. Terus. Ya udah, jadi kayak setelah itu gue ketemu sama cewek gue yang sekarang. Setahun gue curhat sama dia, gue ngobrol sama dia, kayak gue ngerasa, wah dia lumayan bisa nih kayak ngasih gue joy lagi, ngasih gue happiness lagi tentang kayak feeling tentang sama cewek kayak gitu. Tadinya kan gue single 6 tahun Pak, Anjir. nggak mau pacaran gitu-gitu. Terus kalahnya sama bocil, sama anak kuliahan. Kalahnya Ini udah bertahan berapa lama? setahun, baru setahun. Oh. Iya. Iya, ya semoga jodoh lah ya. Ya mudah-mudahan. Ya, karena buat orang-orang yang sebenarnya kita pasti punya sesuatu yang complicated lah di dalam kita ya. Kadang-kadang orang lain nggak bisa terima. Ketika lu bisa punya temen tempat lu berbagi, even dia cuman bisa denger doang, tapi buat kita kan lega kan udah ngeluarin kan ya. Lu pertahankan lah orang-orang. Tapi dulu dia terima, sekarang nggak terima. Kenapa tuh? Kan gue bikin tato. Tentang ini tanggal kematiannya temen gue itu tuh. Oke. Ntar kata dia kalau nikah hapus ya gitu. Oh. Dia takut dengan itu atau? Enggak, dia kayak dibilangnya nyimpen luka masa lalu aja. Oke. Dia minta gue hapus ini nanti. Oh, itu tanggal itu. Iya. Soalnya sering nongol kan kalau dia lagi ngonten pakai kutang itu gue pikir tanggal apa, gue pikir tanggal lahir atau apa. Anjir, berarti segitu dalamnya sampai lu bikin tato lu. Lumayan, Anjir. lumayan dalam Pak. Ternyata orang yang baru dia kenal di sosmed bahkan belum dia temuin yang bisa ngebekas di hidup lu ya. Iya. Gokil sih. Nah, kembali ke pasangan lo nih kan, ya hopefully kalian berjodoh lah ya. Amin. Mudah-mudahan. Nah, tapi kan ketika kita ngomongin masalah pernikahan kan ini masalah kompromi. Ya. Apakah lu akan berkompromi dengan sifat-sifat yang ada di lo untuk bisa ketemu di titik tengah sama pasangan lo nanti? Dari kemarin kita lagi fight itu. Oh. Sekarang juga kondisinya kita lagi nggak adem, tapi karena lagi pengen benerin
hal-hal yang negatif-negatif yang ada di kitanya. Oh. Jadi kayak kemarin gue kasih tahu kurangnya dia ini, kurangnya gue ini. Oh. Jadi kayak cepet banget pak, maksudnya kayak ini anak tuh masih belum lulus kuliah, tapi kayak hubungannya kita tuh cepet banget. Kayak ngomongin apa yang saling kita mau gitu loh. Oh. Which is good dong. Which is good. Ya, ya. Tapi susahnya karena LDR. Oh. Jadi oke. karena setiap kita berantem kayak gitu pas lagi LDR, emosinya nggak kekontrol kan. Iya. Kalau ketemu kan lebih gampang. Betul. Itu. Udah biasanya seorang Aidan kalau ribut lebih seneng pakai bahasa WhatsApp atau telepon atau video call. Gue sih lebih suka telepon, tapi dia lebih suka chat. Jadinya chat akhirnya. Karena kalau bahasa chat kalau lagi ribut susah dan Itu. intonasi tuh kita apa POV Nggak bisa sendiri tuh. Iya. Itu pak. Yang Lu sering sih miskom. umur muda. Nah, orang gua hijau klepon itu bahasa chat, bahasa chat. Bukan. Itu warna chat. Itu warna chat. Itu warna chat. Itu warna chat. Ya, memang ini menjelang puasa. Ijo klepon biasanya memang laku seperti ini ya. Itu seperti ini. Tapi ya itu tadi, ini sih saran aja dari gua ya. Maksudnya dari dulu bahkan kayak misalkan gua pacaran sama istri gua gitu. Gua selalu bilang bahwa bahasa chat tuh bahaya loh. Iya. Mendingan telepon atau ketemu atau enggak video call kelihatan muka kita. Apalagi teknologi sekarang udah ada video call kan. Nah, dia nggak bisa kalau ngomong, nangis. Udah pasti. Udah pasti nangis dia kalau ngomong. Ada cewek-cewek yang lemah kalau dia. Iya. Malah kalau diajak ngobrol malah nggak keluar. Ada yang begitu. Tapi kalau chat keluar. Bisa, dia lebih Elunya yang berani. nangis. Elunya yang nangis. Ah, jadi nih, gua harus nyikapinnya gimana gitu. Karena ya balik lagi kan, lu juga pengen ini kan lanjut Iya, terus lu juga pengen apa namanya pasti ke jenjang yang lebih serius lagi gitu. Udah dapat restu sih dari kakak sama mamanya, mudah-mudahan. Asik. Kemarin waktu kita berantem kan putus tuh kemarin sempet. Oh, sempet putus? Baru minggu kemarin putus, seminggu 2 minggu. Kakaknya yang support supaya kita balikan lagi. Iya. Ya baru setahun. Baru setahun. Setahun. Ya semoga lah ya. Amin. Nih, gue sedikit nih. Lu pengen dari nol tiba-tiba jadi something, terus tiba-tiba kayak dapat famous, fucked up. Gue pengen jadi orang di belakang layar, pengen bikin media. Ya. Jadi pelaku jadi talent sama orang yang bikin medianya itu kan lebih sulit orang yang bikin Iya, media. medianya iya, betul. Sama juga ngatur emosinya kan. Lu harus ngejagain talent-talent lu nanti, ngejagain acara segala macem. Lu gimana? Nah, itu belum bisa ngomong banyak karena belum terjun kali Pak ya. Tapi kayak at least gua tahu tentang apa yang dimau talent dan apa tentang kehidupan talent tuh kayak gimana, jadi kayak bisa dipreventif lah tentang kayak kemudian talentnya atau gimana. Yang berharapnya di situ sih. Tapi masih belum, ya masih belajar lah Pak. Tahun ini semoga lancar Bisa lah semuanya. dia kreatif banget sih. Amin. Kepalanya sih. Tapi yang gue takutin masalah apatisnya ini nih. Ya. Ketemu bintang tamu, ketemu talent yang susah diatur, sementara lu yang punya media gitu kan. Jadi kayak bakal draining juga dong. Ya. Iya. Kenapa sih? Ada masalah? Audio. Hah? Coba clip on lu. Nyala gua, tapi baterainya tinggal 1. Aduh, jangan audio dong. Nyala, masih nyala Pak. Coba lihat. Ah, sinyalnya rendah ini, bro. Ya Allah. Coba lihat dulu deh. Aduh, capek nih kayak gini-gini. Itu baterainya full. Kayak gini-gini dan Di belakang layar itu ya Pak. kayak kemarin si apa namanya? Gofar. Oh gitu juga. Gofar bagus viewernya. Terus? Tapi audio masalahnya. Tapi tayang Pak. Tayang. Audionya rusak juga. Bukan rusak tiba-tiba. Ya kan gue kan menyerahkan semua. Ini udah 63 loh, men. Iya men, gila lu. Anjing. Kenapa nggak dari tadi? Jadi sebenarnya kalau di sininya mah keluar, tapi di rekotannya yang nge-lag kayak waktu itu jadi filenya korup gitu Pak. Aduh, ngulangnya susah. Banyak terlalu. Nggak bisa dituin.
diakalin gitu. Anjing 30 menit mah kita lagi ngobrolin temennya dia tadi. Itu emosinya beda. Ah, Mau ngambil yang angle part serunya Pak, yang waktu dia cerita soal di puncak, yang ngeprank ulang yang si Maksudnya diputus. kalau yang prank menurut gua udah cukup. cukup ya. Justru yang dalam-dalamnya ini. Kalau dia ceritain ulang, emosinya pasti akan beda. Hah? Dari Ya nggak awal. mungkin, gila lu. Dari awal. maksudnya. Gila aja, enggak lah, nggak usah. Anjing. Masalahnya berapa menit? Udah gitu aja, berapa menit? Hah? Berarti kita udah dapat setengah jam. Setengah jalan ya, 3,5 jam. Tambah 10 menit lagi deh. Udah nggak apa-apa 40 menit. Secara durasi tayang 40 menit nggak apa-apa, masih aman lah. Kalau kita ngulang 30 menit lagi kelamaan. Lu buru-buru gak tuh? Enggak, aman Pak, aman. 10 menit? Gak enak Aman gua Pak, nih. 2 jam juga ayo. Lu yang mau syuting ya? Bukan masalahnya secara Aman, Mas. emosinya. Tadi kan gua udah ngomong dari awal, dari Hipsi juga gua udah ngomong audio. Tadi udah aman Pak, cuman dari ininya mesinnya. Ya lu jangan nyalain mesin lah, orang dari awal juga kan kita aman-aman aja. Terakhir aja Kemarin tuh gua yang udah makin ngingetin bermasalah. QC-nya lo Iya. sebelum syuting. Gak enak nih sama tamu nih. 10 menit aman. Aman Pak. Iya. 100.000 ya 10 menit.